Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Wa zakara tarafan minal atiyatil lati yang bagi ayut abiha inda khotmil qur'ani wa dzalika fi kitabit tibyani lahu wa huwa kitabun jalilun nafisun jama'a fihi min adabi kamalatil qur'ani wa qiraatihi qadron sholihan yastagni kamilul qur'ani amma ma'rifatihi wal wuqufi alaihi. Artinya wa zakara tarafan, ya, dan menuturkan. Siapa yang menuturkan? Imam Nawawi, karena di makalah sebelumnya ada qolal Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang sebelumnya itu ada Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa yang bagi ayakuna aksaru du'aihi indal khotmi, ya, dan sepantasnya seyogianya ayakuna aksaru du'aihi, bahwa harus ada sebanyak-banyaknya du'ai, doa si qori il Quran indal khotmi, ya, ketika khotam Al-Quran, fi sholahi umuril muslimin, dalam kemaslahatan urusan kaum muslimin. Ini ya, Imam Nawawi menganjurkan supaya memperbanyak doa ketika khotam Al-Quran dengan mendoakan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan urusannya kaum muslimin. Wa zakara tarafan, jadi begitu. Dan menuturkan Imam Nawawi suatu arah, tarafan itu pandangan, arah. Minal atiyati, daripada doa, allati yang bagi ayut abiha, yang pantas dijadikan doa dengannya indah khotmil Qur'ani, ketika khotam Al-Quran. Wadzalika fi kitabit tibyan, dan doa khotam itu di dalam kitab At-Tibyan lahu, baginya, yaitu karangan Imam Nawawi. Jadi anjuran untuk memperbanyak doa ketika khotaman Al-Quran itu. Jadi ya mendoakan kemaslahatan, kebaikan tentang urusan-urusan kaum muslimin. Dan beliau juga menuturkan seyogianya itu ya. Ya, doa-doa itu yang digunakan adalah, yang dijadikan doa dengannya ketika khotam Quran, wadzalika fi kitabit tibyan lahu. Jadi yang ada di kitab At-Tibyan, karangan Imam Nawawi itu ada kitabnya namanya At-Tibyan. Imam Nawawi di situ diterangkan tentang bacaan-bacaan khotam Al-Quran. Nah, kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi ini wahwa kitabun jalilun, kitab yang bagus, ya, jalil itu, nafisun, yang sangat indah, itu nafis itu. Di dalam kitab itu jama'a fihi, ya, dia telah mengumpulkan fihi, di dalam kitab At-Tibyan itu, min adabi kamalatil Quran wa qiraatihi, tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran, juga adab-adab orang yang membaca Al-Quran, ya.
Kita udah bahas itu kemarin ya, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan adabnya orang-orang yang khotam Al-Quran. Dan orang menghafal Al-Quran. Qadron solihan ya, dengan ukuran yang pantas. Pantasnya gitu, adab-adab yang pantas lah. Yang pantas orang baca Quran itu bagaimana, orang yang penghafal Al-Quran itu yang pantasnya gimana. Yang soleh, yang solihan, yang baik. La yastagni hamilul Quran ya. Yang tidak boleh merasa cukup. Tidak boleh merasa cukup. Hamilul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, am-ma'rifatihi, dari mengetahuinya, wal wuqufi alaihi, dan melihat kepadanya. Jadi pembaca Quran, penghafal Al-Quran tidak cukup hanya dengan tahu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, nggak cukup. Ya, jadi tetap dijaga. Wa mimma yambagil mudawamatu alaih, dan sebagian yang pantas itu mengerjakan terus-menerus kepadanya. Jangan merasa cukup, gue udah khatam Quran, udah. Saya udah hafal Quran, udah. Bertahun-tahun menghafalkan Al-Quran di pondok, begitu khatam sudah. Terus akhirnya dengan kesibukan-kesibukan, urusan-urusan macam-macam, akhirnya hafalannya hilang. Bahkan Al-Quran pun tidak pernah dibaca lagi. Nggak boleh, hanya sekedar, yang penting udah pernah khatam. Udah, nggak boleh. Ya seyogianya terus-menerus. Ya, terus-menerus membaca Al-Quran. Wa tamassuku bihi, dan malah berpegang teguh kepadanya. Berpegang teguh dengan apa yang dia baca, berpegang teguh dengan apa yang dia hafal. Itu, pegang teguh. Siyama fi hadil azminah, terutama di zaman sekarang ini. Pegang teguh. Ya, pegang teguh dengan senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, berpegang teguh tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, terutama di zaman sekarang ini. Ya, itu al-mubarakatin itu ya. Diberkahkan, yang diberkahkan adalah al-hizbul mubarak. Ialah hizib yang diberkahkan. Ada hizib itu yang dibaca terus itu. Alladzi ta'tadu qiraatuhu, yang dibaca, yang dibiasakan ya, ta'tadu itu yang dia bacakan, dibiasakan membacanya itu qiraatuhu, wal muwadzabatu alaihi, bacanya dibiasakan, kemudian mengerjakan terus-menerus alaihi kepadanya. Fi kasiri minal budan, di banyak negara-negara. Wa iqamatuhu fil masajidi, dan dijalankannya itu di masjid-masjid, dilaksanakan di masjid-masjid. Bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan waktu isya, wa ba'da sholatil fajri, dan sesudah sholat subuh. Ya. Wa huwa ma'rufun bi hizbil usbu'i, yaitu yang sudah dikenal itu ya, dengan nama Hizbul Usbu. Itu hizib mingguan, militannya itu seminggu. Jadi sini anjurannya adalah jangan merasa puas, jangan merasa cukup sudah mengkhatamkan Al-Quran. Jangan merasa puas, jangan merasa cukup dengan sudah hafal Quran. Sebaiknya terus, udah khatam baca lagi, khatam baca lagi. Walaupun sudah hafal, ditalar lagi semaan. Kan selalu ada semaan itu ya. Supaya hafalannya jangan hilang dan bahkan berpegang teguh ya kepada Al-Quran itu. Ya, terutama di zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini
Ya orang lebih disibukkan dengan membaca WA, baca apa Facebook, baca ya macam-macam. Sehingga majlis-majlis taklim ya cenderung lebih sepi dibandingkan dengan majlis-majlis medsos, yang lain medsos. Ya kan enak kalau di medsos itu kan sambil rebahan, leyeh-leyeh itu ya bisa. Iya, kalau di zaman sekarang ya itu. Cuman ya, alhamdulillah orangnya jadi baik-baik gitu. Jadi pendiam kan, ya. Jadi mulutnya nggak pernah ngomongin orang. Jadi zaman sekarang ya nggak ada orang ngomongin orang, karena lesannya terjaga. Jadi kalau ada kaul yang apa salamatul insan fi hifdzil lisan, itu sekarang udah nggak begitu dipakai. Keselamatan manusia terletak di dalam menjaga lisan. Nah, tapi sekarang harus diganti karena lesannya diam, jempolnya cerewet. Lesannya diam, jempolnya cerewet. Itu sudah diramalkan, bukan diramalkan, bahkan sudah dipastikan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma pada suatu hari, yaum itu hari. Nakhtimu ala afwahihim. Itu ya. Kami tutup mulut-mulut mereka ini, mulutnya ditutup. Nah terus ya diem aja. Lah yang ngomong itu ya yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Nunggu nanti apa sekarang sudah? Lah ya udah, Al-Qur'an itu apa-apa nanti, sekarang sudah. Sekarang saat ini di sini gitu ya. Kadang-kadang ngaji juga sambil mainan HP. Selfie gitu ya. Oh, dan ini kelompok sufi. Suka selfie ya. Sufi sekarang suka selfie. Kalau sufi dulu pegangannya tasbih, ya. Sufi sekarang pegangannya HP yang kameranya bagus. Asal ada acara selfie, pengennya di depan selfie. Kalau HP di sini enggak, buat nyoting ya kan, nanti ngajinya tersebar jadi siar. Paham ya? Jadi gitu, dibiasakan di zaman sekarang ini. Wah, kalau mau tiap hari baca Quran tuh berkah, dibiasakan tiap hari baca Quran. Ya seayat atau satu ain lah, tapi terus gitu. Ya, itu berkah. Dan yang berkah itu ada namanya Hizbul Mubarak. Ya, hizib yang berkah itu alladzi ta'tadu qiraatuhu wal muwadzabatu alaihi fi kasiri minal buldan. Itu yang dibiasakan membacanya itu, ya, membaca Al-Quran, qiraatuhu wal muwadzabatu, dan mengerjakannya terus-menerus. Itu. Fi kasiri minal buldan, di kebanyakan negara-negara. Wa iqamatuhu fil masajid, dan dilaksanakannya di masjid-masjid. Itu berkah. Bainal maghribi wal isya'i, yaitu antara waktu maghrib dan waktu isya, wa ba'da sholatil fajri, dan sesudah sholat subuh. Dulu zaman saya kecil, pokoknya menjelang maghrib anak harus pulang. Oh, sampai diweden-wedeni kalau ada kok surup itu menjelang maghrib itu surup namanya ya. Surup itu gurup sebetulnya. Gurup itu menjelang terbenamnya matahari. Nak, cung, le, wo, wis surup. Surup. Wayahe sandi Allah. Sandi Allah itu dekat dengan
keburukan. Karena apa? Waktu maghrib itu waktu awal masuknya malam hari yang gelap gulita. Pada waktu itu nggak ada listrik. Ya, jadi banyak keburukan. Candi Olo dekat dengan keburukan. Kalau ada ular nggak kelihatan, kalau ada kelabang nggak kelihatan, kalau masih main di bawah pohon, bawah apa gelap-gelap ya kan. Namanya Candi Olo. Wis surup, mataharinya sudah mau tenggelam. Menjelang maghrib. Ayo Bali pulang kembali, ayo semua ke rumah. Itu ya. Nah, kemudian nanti kalau nggak pada masuk rumah maghrib nanti digondol wewe gombel. Ya itu loh. Wah, dari dulu sampai sekarang jek jumblek belum pernah ada yang ketemu wewe gombel itu. Cuman karena wewe gombel diomongin tiap hari. Padahal aslinya orang tua kita cuman bohongin anak-anak. Karena anak-anak itu kalau nggak dibohongin, iya gitu. Karena diomongin setiap hari, jadi kebohongan itu dianggap kebenaran yang hakiki. Tuh, lo diomongin setiap hari, padahal bohong itu dianggap benar. Itu disebut doktrin. Padahal cek jumblek itu orang ono jenenge iku. Wewe gombel, kalau wewe itu genderuwo apa yang mekekeh ngono kae ya adanya di sinetron. Dongeng. Itu enggak ada. Ya, niatnya baik, cuman caranya ya itu. Terus akhirnya jadi mitos. Diyakini itu. Ini sebenarnya baik. Dulu kan namanya maghrib, langsung berangkat yang langgar. Jadi di kampung saya ngaji di langgar itu nggak apa-apa, malah disuruh, ayo ngajinya di langgar aja. Nah, tapi ada juga yang kebanyakan kebetulan orang tuanya ini ya apa orang tuanya santri itu ya deres lah ya, deres maghrib deres itu tadarus Pak di rumah. Makanya dulu itu walaupun kampungnya gelap gitu ya, nah, kalau deres ya pakai lampu sentir. Nganggo lengogas. Ya, pakai umplung bekas kaleng cat itu, nganggo sumbu bekas tali kutang, bekas kolor apa itu. Ya. Karo mobat mabit. Makanya orang dulu kalau ngomong ngenangin ini, karena lampunya mobat mabit. Ya. Sampai tahlilan ngenangin. Tiap hari ada bacaan Quran. Di sebelah timur ada alif fathah, ba fathah, apa. Bak fatkaba, bak kasrobi, babi, bak fatkaba, bak ndomabu, babu. Ada babi dimasak, babu. Dimakan sama babamu. Di sana kul huwallahu ahad. Di sana kul ya ayyuhal kafirun. Di sana Yasin. Ini kan itu tiap maghrib sampai isya. Makanya benar maghrib wal isya. Mesti ono wong deres. Subuh. Zaman dulu yang namanya ngaji di tempat Mbah Mudin mesti habis maghrib sama habis subuh. Jadwal ngaji itu tiap hari. Makanya alhamdulillah ya zaman dulu itu walaupun kampungnya gelap tapi masyarakatnya, orangnya, hatinya terang-terang. Kampungnya gelap, tapi hatinya sekarang. Kampungnya terang, hatinya gelap. Nah, loh, apa Bu? Kampungnya terang, hatinya gelap. Banyak orang gampang stres. Iya. Itu gampang mumet, ruwet, jelimet. Wajahnya enggak ceria. Orang dulu itu banting turang, kerja keras di kampung. Dari pagi-pagi udah ke sawah, macul, ngeluku, angon, ngarit, golek iprek-iprek, golek kayu bakar. Itu wajahnya ceria, ketemu orang, Pak Dewe, wah, tempat saya itu semua orang udah ambil asal rodo tua, kiai panggilannya. Jadi di kampung saya itu hampir kebanyakan kiai. Oh, saya manggil mbah saya juga iya. Yai, manggil neng saya nyai,
Ambil orang, mana Yai? Jadi tempat saya itu banyak kiai. Makanya nggak aneh saya sama panggilan kiai itu udah nggak aneh. Di kampung saya banyak kiai. Bahkan di Jawa Tengah itu ada kiai juga, Kiai Slamet namanya. Itu berkah banget itu, digiring-giring tiap tahun itu. Ya, Kiai Slamet ya. Zaman tahu ya? Apa itu? Oh, kebu malah. Ya kiai. Ini bahasa ya itu. Beneran Mas itu, jadi makanya ini namanya hizib mubarok. Hizib yang penuh berkah gitu. Dibaca antara maghrib dan isya dan dibaca juga waktu habis sholat subuh. Itu sebaiknya di negara-negara diadakan begitu. Makanya yang bagus itu masjid-masjid itu habis maghrib anak-anak ngaji di masjid. Dulu langgar pakai kentongan dulu. Dulu pakai kentongan, Pak. Tung 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 maghrib tuh tung 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 pakai enggak beduk kentongan langgar tuh gandui kentongan. Azannya itu pakai seng dilinting begitu terus dipatri. Ini Pak. Ini dibikin kayak trompet gitu. Gede terus makin kecil, ayo mulutnya gini. Terus kalau muter-muter nggak, hayo muter-muter nggak. Nah saya kira masjid ora perlu muter-muter ngono kan, corongnya wes papat. Masjid muter-muter gini. Zaman dulu ya, karena pakai gitu, muter-muter. Ya kan Pak, pernah ngalamin nggak? Alah sampan ciliane rasa belanggar. Ya, kalau saya ya biasa turun yang langgar ya biasa. Tapi ya turu kejepit barang ya tahu Pak. Itu ya neng langgar. Langgarnya kan papanya begini-begini ya. Jungjet itu kalau diinjak itu. Turu mengkurap. Habis duduk nyelip ke bawah begitu habis diinjak naik nyepit. Wah, jerit-jerit ra karuan. Pas poso-poso. Nek poso kan seneng sahur bersama turun neng langgar. Pengalaman Pak. Itu dibiasakan antara maghrib, isya. Alhamdulillah dari dulu di sini maghrib isya mesti ada anak ngaji. Dari zaman masih ini, ya kan? Itu. Habis subuh ya dulu ada kuliah subuh. Nah, sekarang kan dulu masih masa-masa prihatin ya, masih ada lah kuliah subuh itu masih ada. Karena sekarang udah pada jadi bangsawan, ya. Ya bangsa tangine awan ya. Sudah nggak ada lagi kuliah subuh, tangine awan. Habis subuh turun ya kan. Tangine awan, ada bangsawan. Jadi itu dianjurkan yaitu di masjid. Bahkan wa iqamatu fil masjidi bainal maghribi wal isya'i wa ba'da sholatil fajri. Dilaksanakannya di masjid antara maghrib sampai isya. Wa ba'da sholatil fajri dan habis sholat subuh. Sekarang enggak, ustaz kan telaten gitu ya, ning masjid ra betah. Di masjid itu enggak, ya kan, panas katanya panas. Pasang AC malah. Oh, kademen. Ono ya alasane. Ya. Wong Islam ora wedah ning masjid itu. Ya, ini yang perlu dimuhasabai. Kenapa umat Islam nggak betah di masjid itu kenapa gitu loh. Ya, para ulamanya harus mulai mikirin yang begitu gini nih. Kurang apa sekarang? Masjidnya bagus-bagus, musola cilik nganggo AC kok. Saiki ya ora betah. Angel barisa no cepet dikunci ngono ya. Wong nek madhep dadak barisa ono pengajian barang ngono kae. Wah, bareng ngaji no bu kendang arep dikunci ngono kae. Nggih. Alhamdulillah masih ada pengajian. Nah, itu namanya hizbul mubarok. Hizib yang mubarok. Dibiasakan habis maghrib, isya. Ya kalau sendiri di rumah itu ya habis maghrib sambil nunggu isya ya deres. Lumayan dapat setengah jus, dapat 1 jus kalau yang cepet ya. Enggak 1 ain gitu. Sambung isya. Isya baru ngapain gitu. Enak. Habis subuh, habis maghrib ke isya itu kan
waktunya tanggung itu. Nah, hizib itu wahwa ma'rufun bi hizbil usbu'i, dan amalan itu sudah dikenal namanya hizib al usbu, hizbul usbu, hizib mingguan usbu itu. Jadi seminggu. Kenapa seminggu? Ya, seminggu itu dihitung yuftatahu lailatal jumu'ati wa yuktamu yaumal khamisi. Itu ya, yang dimulai malam Jumat berakhir di hari Kamis. Nah, jadi kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 7 hari, berarti seminggu khotam. Seminggu khotam. Seminggu sekali khotam Quran, seminggu sekali khotam Quran. Begitu juga yang semaan. Semaan seminggu, itu semaan. Tapi bil goib ya kan, namanya hafal ya nggak usah pakai Quran gitu. Tapi kalau yang deres ya pakai Quran. Seminggu khotam, makanya hizbul usbu itu berkah. Bisa dilaksanakan antara maghrib sampai isya dan pada subuh, kan bisa dibagi atau salah satunya. Yang penting tinggal pembagiannya aja. Yang penting 1 minggu, 7 hari. Nah, wa qad ruwiya an Utsman radhiyallahu anhu, dan sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya itu. Kenapa? Beliau itu menikah dengan 2 putri Rasulullah. Keren. Tapi nggak ada turunannya yang bilang Habib ya. Nggak pernah disebut-sebut. Ya. Padahal Dzunurain itu. Putri Rasulullah itu 2 yang dinikahkan dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan dari beliau Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, anahu kana yaftatihul Qur'ana lailatal jum'ati wa yahtimuhu lailatal khamis. Nah, anahu kana bahwasanya beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaftatihul Qur'ana lailatal jum'ati. Itu telah memulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat. Mulainya malam Jumat. Wa yahtimuhu lailatal khamisi, dan mengkhotamkan Al-Qur'annya di malam Kamis. Berapa 7 hari? 7 hari itu seminggu. Maka disebut hizbul usbu, hizbul mubarak. Berkah seminggu khatam Quran. Rumah itu dibacakan Quran setiap minggu, seminggu khatam berkah itu. Di rumah. Ya bar subuh gitu. Ya kan? Maghrib isya, maghrib sampai isya, habis subuh. Habis maghrib pulang sebentar ngotamin Quran sampai isya. Atau kalau perlu ya ngotamin maghrib isyanya di masjid, ya apa-apa, subuh di rumah. Bisa. Keren itu. Berkah. Fahadzal hizbul muwafiqu lima ruwiya anhu. Ya. Fahadzal hizbu, maka hizib ini, hizib mubarak itu, hizbul usbu itu muwafiqun, udah sesuai. Hizib yang sesuai. Lima ruwiya anhu, bagi apa yang telah diriwayatkan anhu darinya, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi hizib ini sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Min khaisul ibtidai wal khotmi, itu. Ya, dari arah memulainya dan arah khotamnya. Arah mulainya ada dari malam Jumat, khotamnya hari Kamis, malam Kamis. Ama min khaisu tauzil qiraati. Ya. Adapun dari jihad membagi-bagi bacaannya. Nah, kalau tadi itu kan seminggu itu kan dari arah
mengawali dan mengakhiri. Mulai malam Jumat, akhirnya diakhiri malam Kamis, berarti usbu selama 1 minggu. Adapun masalah arah membaca, ya, arah membaca, wa qismatil asba'i, dan membagi sepertujuhnya, bahwa aidon ala misli hadihi al qismati, maka dia juga seperti ini pembagiannya. Misalnya 30 juz, ya dibagi 7. Berapa 30 juz bagi 7? Cuman 4 ya. 4 baru 28, sisa 2. 4 juz lebih dikit lah, lebih 1 lembar atau 2 lembar. Dikit kan, cuman 4. 4 cuman 4. Iya. Kan cuman 4, 30. 4 dibagi 2, kan tinggal 2. 2 juz antara maghrib sampai isya, yang 2 juz subuh. Atau maghrib sampai isya sedapatnya, sisanya habis subuh. Gitu cara membaginya. Terserah. Itu. Atau maghrib sampai isya 2 juz. Atau 4 juz sekaligus. Ya. Habis khotaman 4 juz, kemudian sholat. Kan enak, malah betul belum batal wudhu nyambung. Maghrib belum batal wudhu, langsung baca Quran. Sampai isya belum batal wudhu. Sholat isya kan Syabdul Qadir. Syabdul Qadir itu sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Jadi dari isya sampai subuh belum batal. Keren kan? Berani? Kalau keren laksanakan mulai malam Jumat. Berarti mulai besok. Nah, besok kan malam Jumat. Katanya keren. Nah iya. Laksanakan mulai besok malam Jumat. Itu. Berkah itu, Pak. Ya, kalau mau nyari berkah. Ya. Au qaribin minha, atau yang lebih dekat dengannya. Cara pembagiannya terserahlah. Mau maghrib sampai isya 2 juz, habis subuh 2 juz, atau maghrib sampai isya 1 juz, nanti habis subuh 3 juz misalnya. Bisa aja. Atau maghrib sampai isya 3 juz, ya kan? Habis subuh 1 juz saja karena mau berangkat kerja. Boleh, nggak apa-apa. Atau dihabiskan apa habis maghrib sampai isya 4 juz. Ya kan? Wah, Pak kan waktunya sampai itu. Enggak, isya waktunya sampai subuh kan. Kalau belum subuh masih waktu isya kan? Lah iya. Kalau belum subuh masih waktu isya. Panjang waktunya. Wah, capek leren. Wah. Mulai lagi. 4 juz setengah. Udah ya. Jadi au qaribi minha mankulun an Utsman radhiyallahu anhu. Ya, semua itu dinukil. Dinukil pengamalannya ini, nukil sanadnya ini nukil dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dari situ ada kan, ada panutannya gitu. Sayyidina Utsman begitu. Wa an ghairihi, juga dari selain Sayyidina Utsman juga mengamalkan. Siapa? Minas salafi, para ulama salaf juga mengamalkan yang namanya hizib mubarak. Hizib yang penuh berkah. Yaitu disebut juga hizbul usbu'i, yang diamalkan selama 1 minggu mengkhotamkan Al-Quran. Jadi mengkhotamkan Al-Quran selama 7 hari. Dilakukan terus menerus, itu hizib yang penuh dengan berkah. Wes itu udah nggak sak lagi wow yang dibaca Al-Quran. Al-Quran itu berkah. Wes Al-Quran aja, dan dia akan membawa kemuliaan. Walaupun kita nggak mulia karena sering baca Quran, nanti kesorotan kena cahaya Al-Quran jadi mulia. Dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia dengan wasilah Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Mudah-mudahan semoga kita diberikan kekuatan
lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, silakan. Monggo, boleh. Apa aja? Ya, boleh. Ya, siap, Pak. Biasanya kalau khotam Al-Quran itu bacanya nggak Ini nih, pakai ini nih. Ya, dulu, Pak. Nih. Sebentar Pak. Mau tanya Pak, kalau biasanya kalau pengen khotam Al-Quran itu bacanya terjemahannya dipakai Pak? Dibaca nggak itu? Terjemahannya maksudnya? Kalau cuma baca harus nggak usah. Oh gitu enggak ya? Kalau harus itu hanya membaca Al-Qur'annya. Iya. Aman kan? Iya. Ya, beda dengan tadabbur. Hmm. Tadabbur kan baca Quran angin-angin kan? Maknanya. Aneh. Tapi Iya. kalau bisa baca Quran sambil angin-angin kan maknanya ya bisa. Iya. Kalau kemudian kita kan maknanya itu belum tahu ya. Iya. Iya. Kalau membaca terjemahnya ya enggak seminggu kata makhluk. Iya. Karena kita maknanya belum tahu. Iya. Kalau yang udah tahu maknanya otomatis kan. Iya. Ya Quran angin-angin sak maknanya itu karena dia sudah tahu maknanya. Maknanya. Tapi kalau dari orang yang belajar ya pertama aja dulu ayatnya. Oh iya. Nanti kita ngaji tentang memahami maknanya kan gitu ya. Iya. Kayak malam Senin itu. Iya. Ya. Tapi kalau kita belajar baca Al-Quran itu dengan terjemahannya itu gimana Pak? Kira-kira apa? Bagus sebenarnya. Walaupun kita bacanya mampanya masih banyak salah, huruf-hurufnya itu nggak apa-apa. Aku mungkin mau baca terjemahnya aja ya Bu. Iya, terjemahan itu ya. Ya, apalagi bisa memahami gitu ya. Iya. Jadi maknanya karena bacaan itu kan untuk kita membaca kan untuk mendapatkan pesan. Iya. Paham ya Pak ya? Iya. Setelah kita menerima pesan supaya kita bisa beramal, mengamalkan sesuai dengan pesan yang kita dapatkan. Iya. Dan itu bagus. Iya. Karena Al-Quran itu petunjuk apa supaya kita bisa bersikap. Iya. Ya kalau mau mengkaji maknanya malah lebih bagus. Emang itu yang diharapkan. Iya. Cuman kadang-kadang Iya. belum bisa gitu ya. Ya bagus Pak. Malah kalau mau. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Monggo. Ada? Ya, Pak Dedi. Ya? Bisa diartikan golongan, rombongan, ya. Bisa pasukan yang hizib itu kan. Ulu hizbin, setiap golongan, setiap kelompok. Hizib itu pasukan. Kayak tentara itu Hizbullah, pasukannya Allah. Tentara sama, banyak mananya. Ya, kalau Hizbul Mubarak itu diartikan tentara itu ya, tentara yang penuh berkah ya itu, tentara dari ayat-ayat Al-Quran ya. Malaikat kan turun, mana ada itu malaikat itu. Mana disebut hizib, katanya hizib. Banyak ada Hizbun Nasri, ada Hizbul Bahri. Kalau dulu memang Hizbul Bahri itu hizib yang diamalkan supaya bisa berjalan di atas air. Orang dulu sakti-sakti kan, bisa jalan di atas air. Pak Sefi angin, wes, gitu ya. Hizbun Nasri itu pasukan penolong itu ya, hizib golongan yang
Sekarang mau udah nggak ada ya, nggak kayak orang dulu rajin tirakat, rajin tapa. Orang sekarang disiapin gua yang deket ini, suruh tapa susah. Orang dulu mau nyari gua di gunung-gunung di tengah hutan untuk bertapa. Rasulullah juga ke gua Hira tapa. Ya kan? Gitu. Ya intinya hijab itu kumpulan kelompok. Nah, khotam Quran itu kan kumpulan daripada ayat-ayat Al-Quran yang penuh berkah. Jadi Hizbul Mubarak. Terus disebut juga Hizbul Usbu. Karena kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan sampai awal sampai akhir selama 7 hari atau satu minggu. Makanya hizib namanya. Hizbul Usbu'i. Ya, bisa dipahami ya. Itu kalau secara harfiahnya gitu. Ya, tergantung nanti kalimatnya arahnya kemana. Karena kan ada pasukan Hizbullah, ada pasukan gitu. Ya. Ya. Ada lagi? Cekap. Cekap nggih? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu